Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dengan NIM 23.110.25. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas Midnom yang diberikan oleh dosen saya, yaitu yang berjudul tentang estimasi volume bukit Olat Maras yang menggunakan GeoGebra dan kalkulus. Nah, di sini metode yang digunakan adalah ada GeoGebra klasik, polinomial derajat 4, spline interpolasi, integral tentu. Nah, di sini integral luasnya itu ada di 30,31 dan volumenya itu ada di 488,11. Nah, jadi pada proyek ini saya akan mencoba menerapkan konsep matematika yang biasa dipelajari di kelas, seperti fungsi polinomial dan integral untuk menyelesaikan permasalahan yang nyata, yaitu memperkirakan luas dan volume sebuah bukit. Nah, untuk membantu proses permodelan ini digunakan aplikasi GeoGebra. Hasil akhir yang diperoleh adalah luas penampang bukit sekitar 30,31 satuan persegi dalam volume bukit sekitar 448,11 satuan kubik. Nah, di sini terlihat ada gambar dengan titik M, yang dimana bukit ini digunakan sebagai objek nyata yang akan diubah menjadi model matematika. Karena bentuk bukit tidak memiliki rumus secara langsung, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengambil beberapa titik koordinat yang mengikuti kontur atau siluet bukit. Nah, titik-titik tersebut nantinya akan digunakan untuk membentuk kurva yang mendekati bentuk asli bukit. Nah, di sini ada data titik koordinat bukit. Di sini ada tabel koordinat C dan sampai U. Setelah foto dimasukkan ke GeoGebra, saya mengambil sebanyak 19 titik koordinat melalui dari titik C sampai titik U. Titik-titik ini dipilih secara manual dengan mengikuti kontur sebagai atas bukit. Titik paling kiri adalah titik C dengan koordinat 1/0,80. Sedangkan titik paling kanan adalah titik U dengan koordinat 15,52, 0,79. Dari seluruh titik yang diambil, titik tertinggi adalah titik K dengan koordinat 6,85, titik 4,10. Titik K ini menunjukkan posisi puncak bukit
Semakin banyak titik yang digunakan, maka bentuk kurva yang dihasilkan akan semakin mendekati bentuk asli bukit. Nah, di sini kita masuk ke slide berikutnya, persiapan dan setting GeoGebra. Langkah pertama adalah membuka GeoGebra Classic. Setelah itu kita membuka gambar bukit yang lalu dimasukkan ke dalam area kerja menggunakan fitur Insert Image. Posisi gambar kemudian disesuaikan dengan sistem koordinat agar ukuran proporsional terhadap grid GeoGebra. Selanjutnya skala koordinat diatur sehingga gambar dapat dianalisis dengan lebih mudah. Tahap ini penting dikarenakan kesalahan skala dapat memengaruhi posisi titik yang nantinya digunakan dalam perhitungannya. Nah, di sini ada menandai titik pada siluet bukit. Setelah gambar siap digunakan, langkah berikutnya adalah menempatkan titik koordinat pada bagian atas bukit. Penempatan dilakukan menggunakan tool point pada GeoGebra. Titik-titik dipasang mengikuti kontur bukit dari kiri ke kanan. Pada area puncak, jumlah titik dibuat lebih rapat karena perubahan bentuk kurvanya yang lebih besar. Nah, setelah semua titik selesai dibuat, seluruh titik dimasukkan ke dalam sebuah list yang dinamakan L1. List nilai yang nantinya digunakan dalam proses pembentukan kurva. Nah, kemudian di sini kita akan membuat kurva, spline, dan fit volley. Setelah titik koordinat diperoleh, langkah berikutnya adalah membentuk kurva. Pada proyek ini digunakan dua metode, yaitu spline dan fit polynomial. Nah, yang pertama ini ada spline, yang dimana metode pertama spline kubik. Spline menghasilkan kurva yang halus yang melewati seluruh titik yang telah ditentukan. Karena melewati semua titik, spline sangat baik untuk menampilkan bentuk asli bukit secara visual. Selanjutnya ada fit volley. Metode kedua ini adalah fit yang polynomial atau fit volley yang berbeda dengan spline. Fit volley tidak harus melewati semua titik. Dan metode mencari fungsi polinomial ini yang paling mendekati seluruh data. Nah, pada penelitian ini digunakan polinomial derajat 4 atau orde 4. Hasil yang berupa fungsi matematika yang dapat dihitung menggunakan integral. Kemudian kita akan menghitung luas penampang bukit. Setelah diperoleh fungsi polinomial, langkah berikutnya adalah menghitung luas area di bawah kurva. Menghitung kurva menggunakan konsep integral, dan integral tentu digunakan untuk menghitung luas area di daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X pada interval tertentu. Pada penelitian ini, batas yang digunakan adalah dari X sama dengan 1 sampai X sama dengan 15,22. Di GeoGebra digunakan perintah integral dalam kurung G, 1,15.22, yang dimana hasil yang akan diperoleh adalah luas sama dengan 30,31 satuan persegi. Nilai ini menunjukkan luas penampang bukit yang telah dimodelkan. Langkah yang kelima itu kita akan menghitung volume bukit atau teorema
Pappus. Di bagian ini paling sering ditanya setelah luas diperoleh, langkah selanjutnya adalah menghitung volume bukit. Perhitungan dilakukan menggunakan teorema Pappus. Prinsipnya adalah memutar luas penampang terhadap semua sumbu rotasi sehingga terbentuknya bangun ruang 3 dimensi. Pada penelitian ini digunakan sumbu rotasi X sama dengan 6,87. Nilai tersebut dipilih karena berada di sekitar puncak bukit sehingga dianggap sumbu simetri. Langkah selanjutnya ini kita akan menghitung seperti yang teman-teman lihat. Ini adalah fungsi-fungsi tersebut integral pada interval yang sama. Dari perhitungan yang diperoleh volume sebesar 488,11 satuan kubik. Setelah menampilkan hasil akhir, visualisasi pada GeoGebra terlihat bahwa kurva polinomial mampu mengikuti bentuk untuk dengan cukup baik. Area di bawah kurva berhasil dihitung menggunakan integral tentu dan kemudian digunakan untuk menentukan volume. Hasil ini menunjukkan bahwa konsep fungsi regresi polinomial dan kalkulus dapat digunakan untuk memperkirakan ukuran objek nyata secara matematis. Sekian dari saya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, saya tidak membaca rumus.